Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarrafana bidukhuli syahrul Ramadan syahrul mubarak alladzi unzilat fihil malaikatu warruhul kiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Kaum muslimin, pecinta channel Sudut Dakwah Islam di mana saja berada yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang mulia ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menghidupkan sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Man ahya sunnati indal fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin." Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku di tengah-tengah kefasikan umatku, maka baginya mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Bulan yang dinanti-nantikan kedatangannya telah hadir dalam kehidupan kita. Bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Bulan di mana dibukangannya seluruh pintu surga dan ditutupnya seluruh pintu neraka. Alhamdulillah, kini kita sudah berada di dalamnya. Para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan yang paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat, ampunan, dan jaminan pembebasan dari api neraka bagi orang yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan Ramadan tercermin dalam sebuah hadis qudsi. Kullu amal ibni adamalah illa saum fa innahu li wa ana azzi bihi. Setiap amal perbuatan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan memberikan balasannya merupakan penanda betapa spesialnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tak heran jika sejak memasuki bulan Rajab, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menampakkan kerinduannya untuk berjumpa dengan Ramadan. Dalam lantunan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dalam doa tersebut, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya meminta keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, tetapi juga memohon dipanjangkan umurnya agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya, Ramadan adalah bulan yang selalu dinantikan kedatangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika ada pertanyaan, sudah berapa kali kita bertemu dengan Ramadan? Jawabnya adalah, berapa usia kita saat ini, maka sebanyak itu pula pertemuan kita dengan Ramadan.
Jika usia kita 17 tahun, berarti sudah 17 kali bertemu dengan Ramadan. Jika usia kita 40 tahun, berarti sudah 40 kali bertemu dengan Ramadan. Jika usia kita 60 tahun, berarti sudah 60 kali kita bertemu Ramadan. Logikanya, semakin sering kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, semakin sering kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, seharusnya kondisi keimanan kita semakin mantap, ibadah kita semakin tekun, dan akhlak kita semakin baik. Kan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Berarti setiap kita, jika sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya, seharusnya iman kita lebih mantap, ibadah kita lebih tekun, dan akhlak kita lebih baik, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau setelah Ramadan berlalu tidak ada perubahan dalam diri kita ke arah yang lebih baik, berarti puasa kita belum sukses. Ada yang salah dengan puasa kita. Kenapa? Salah satu penyebabnya karena kita belum tahu puasa itu untuk apa, hakikatnya apa, hikmahnya apa, dan tujuannya apa. Yang penting tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu saja. Sementara dia tidak mampu menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasanya. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kaum muslimin pecinta channel Sudut Dakwah Islam di mana saja berada yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Suatu hari ketika Rasulullah Muhammad SAW menaiki mimbar saat akan khutbah, pada anak tangga yang pertama beliau menyebut amin, dan pada anak tangga yang kedua beliau pun mengatakan amin. Begitu pula saat beliau berada di anak tangga ketiga, beliau juga mengatakan amin. Selesai berkhutbah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengatakan 3 kali amin saat menaiki anak tangga. Apa maksud aminmu ya Rasulullah?" Rasulullah Muhammad SAW pun seraya menjelaskan, "Saat aku menaiki anak tangga pertama, Jibril mengucapkan, Ragima anfu abdin dakhal alaihi Ramadan summan salakha falam yaghfir lahu." Sungguh celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan hingga Ramadan itu meninggalkannya, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pun mengatakan amin. Saat aku menaiki anak tangga kedua, Jibril mengatakan, Raghiba anfu abdin zukirta indahu walam yusalli alaika.
celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan, ia tidak bersalawat kepadamu. Aku pun mengatakan, amin. Saat aku menaiki anak tangga ketiga, malaikat Jibril mengatakan, rogima anfu abdin adraka walidayhi au ahadahuma walam yadkhulil jannah. Celakalah seseorang hamba jika mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya yang masih hidup, namun keberadaan orang tuanya tidak membawanya masuk surga. Aku pun mengatakan, amin. Karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dapat memasuki bulan Ramadan tahun ini, dapat beribadah dengan sebaik-baiknya, dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita, sehingga ketika Ramadan meninggalkan kita, kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan juga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa gemar dan banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tercatat sebagai umatnya yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak akan mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula kita yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, kita dapat berbakti kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan baktinya kita kepada mereka menjadi wasilah masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.